Selamat beribadah, walaupun kita tidak bisa beribadah bersama-sama, tetapi kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Hari ini merupakan sesuatu yang sangat istimewa, Minggu 22 Maret 2020, di mana kita tidak bisa beribadah bersama-sama, tetapi ibadah di rumah masing-masing. Mari kita buka ayat Alkitab sebagai landasan renungan kita pada saat ini. Mari kita membuka Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 3. Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Hari-hari ini, virus kecil corona yang tak terlihat oleh mata telah mampu memporak-porandakan dunia saat ini. Tatanan dunia telah dijungkir balikannya. Pesawat terbang hanya tinggal di landasan. Manusia dikungkung, tak bebas, tak bisa pergi kemana-mana, tak lagi boleh berkumpul semaunya, dilarang berjabatan tangan. Mereka saling menjauh, menutup diri. Ekonomi terjun bebas, saham anjlok, sulit mencari uang, tetapi harga barang naik dan langka. Perubahan besar-besaran sampai pada perasaan yang paling sensitif, yaitu masalah agama. Ibadah berjemaah ditutup, tempat suci ditutup, hanya dalam ukuran hari. Dunia mengalami gempa dahsyat. Manusia cemas, khawatir, takut. Apakah maksud Tuhan di balik semua yang terjadi ini? Senada dikembangkan dalam kitab Injil Yohanes, di mana Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya berjumpa dengan seorang buta yang sejak lahir. Kemudian murid-muridnya bertanya, "Salah siapa? Apakah orang tuanya? Orang itu sendiri?" Dan Tuhan Yesus menjawab dalam Injil Yohanes 9 ayat 3. Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Melihat orang buta, sifat manusia langsung menghakimi. Pasti ada kesalahan sehingga dia dilahirkan buta. Atau orang tuanya yang bersalah. Tetapi ternyata Tuhan Yesus tidak menyalahkan. Dan Tuhan Yesus menyatakan ada rencana Tuhan di balik semua ini. Saya yakin terjadinya virus yang menggoncangkan dunia saat ini, ada rencana Tuhan di balik semuanya ini. Apa maksud Tuhan mengizinkan wabah virus corona terjadi di dunia saat ini? Yang pertama, menyadarkan kembali supaya umat manusia ingat kepada Tuhan. Selama ini umat manusia sudah terlena dengan kemakmuran, ekonomi lancar, turut berkembang, merasa sejahtera, aman, sampai akhirnya melupakan Tuhan. Manusia mentuhankan dirinya sendiri. Pemerintahan teokrasi diganti dengan sistem demokrasi. Gereja ditinggalkan, sepi. Hari libur bukan untuk mencari Tuhan, tetapi mencari kesenangan. Hari libur dipakai jalan-jalan. Nah,
manusia yang sudah melupakan Tuhan inilah, maka Tuhan menegur dengan keras saat ini. Absalom mengirim utusan untuk memanggil Yoab, panglima perang Israel. Tetapi tidak berkali-kali dipanggil, tetapi tidak pernah datang. Akhirnya Absalom membakar ladang Yoab. Saat itu ladang Yoab hampir panen. Kejadian itu membuat Yoab marah. Akhirnya datang menjumpai Absalom. Ada sentilan keras supaya manusia ini ingat, sadar, dan kembali kepada Tuhan. Mungkin inilah lemparan batu Tuhan supaya melalui virus corona ini kita sadar dan kita kembali kepada Tuhan. Yang kedua, virus corona menyadarkan supaya umat manusia ini mencari suara Tuhan. Zaman sekarang Tuhan dianggap bisu. Tak bicara lagi. Tidak ada lagi nabi. Padahal nabi itu penyambung lidah Allah. Artinya Tuhan menyampaikan firman-Nya melalui nabi kepada umat. Kalau ada orang berkata, saya mendengar suara Tuhan, pasti dilecehkan, diremehkan, dianggap aneh. Padahal pada zaman raja-raja Israel, para nabi adalah penasihat-penasihat raja. Manusia zaman sekarang malas membaca Alkitab, lebih setia dan rajin membuka WA-nya. Manusia tidak lagi bertanya kepada Tuhan bagaimana jalan keluar menghadapi masalah yang dihadapinya. Manusia tidak mencari kehendak Tuhan ketika menghadapi masalah. Manusia lebih cenderung bertanya pada teman, pada Google, kepada konsultan ahli, dan sebagainya. Tuhan sebagai Bapa yang baik ditinggal begitu saja. Padahal Tuhan sebagai Bapa yang baik ingin berkomunikasi dengan umatnya. Kitab Wahyu pasal 3 ayat 22. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ungkapan ini diulang terus berkali-kali dalam kitab Wahyu pasal 2 dan 3. Ada 7 kali pengulangan dan ditujukan kepada 7 jemaat. Artinya Tuhan berbicara kepada jemaat. Dan Tuhan ingin jemaat itu mendengar suaranya. Tuhan Yesus sendiri menulis surat kepada 7 jemaat. Dan diharapkan kita sebagai umatnya mendengar, menerima sabda Tuhan. Dan saya yakin hal ini berlaku sampai zaman sekarang. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan, dan domba-domba itu mengikut dia, karena mereka mengenal suaranya. Domba itu mengenal suara gembalanya, dan mengikuti gembalanya. Ketika kita menjadi umat Tuhan, pasti kita mengenal suara Tuhan, dan mengikuti suara Tuhan. Cuma sayang, pada zaman sekarang, banyak orang menyepelekan, tidak lagi mencari kehendak Tuhan atau suara Tuhan. Yang ketiga, bahwa virus corona ini menyadarkan manusia untuk mencari kembali hadirat Allah, mencari kembali pertolongan Tuhan, mencari kembali rahmat Allah. Manusia harus mencari berkat dulu, baru bekerja. Mencari rahmat dulu, baru berkarya. Nabi Yesaya 55 ayat 6 dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. 1 Tawarik 16 ayat 11, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Seperti Yakub pada waktu bergumul dengan Tuhan, dia tidak mau melepaskan. Saya tidak akan melepaskan sebelum engkau memberkati. Dan
Tuhan memberkati Yakub dan mengganti namanya menjadi Israel atau pahlawan Allah. Karena itu di tengah-tengah wabah yang menggoncang dunia ini, mari kita kembali ke dalam hukum dasar kehidupan, yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari hari-hari ini kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, baik perkataan, tindakan. Kita luruskan hati kita, bersihkan hati kita cari Tuhan. Bangun pagi-pagi subuh kita mencari hadirat Allah, minta kekuatan Tuhan, rahmat Allah. Mari kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Izinkanlah Tuhan berfirman, izinkanlah Tuhan memberkati kita, dan izinkanlah berkarya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kiranya Engkau Tuhan menolong kami umat-Mu menyadari apa yang terjadi, menyadari maksud Tuhan, supaya kami semakin ingat pada Tuhan, mendekatkan diri kepada Engkau, dan kami berdoa, ya Tuhan, turunkan roh pengenalan akan Tuhan, kasih kepada Engkau, berkat rahmat-Mu untuk kami maupun keluarga, dan biarlah virus ini dapat teratasi dengan baik ya Tuhan, dan sejahtera dari Engkau Kau kembalikan tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami serahkan doa kami. Amin.